Nah, kita berharap ini akan berkontribusi berkontribusi lebih baik terhadap proses perkembangan anak Indonesia. Sudut Dengar Parlemen. Halo, kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nah, pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali dengan tema yang saat ini Nadia banget. Karena kita akan membahas soal rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau KIA. Nah, ini lagi ada dibahas di Komisi 8 dan sudah dijadikan usulan dari DPR RI, karena ini tuh sebenarnya buat mendukung bagaimana caranya ibu dan anak ini benar-benar bisa sejahtera melewati proses kehamilan dengan tenang dan bisa menghasilkan anak yang SDM yang unggul nantinya, yang bisa berkontribusi untuk negara tentunya. Wah, hebat lah pokoknya. Tapi tentunya ngomongin soal KIA nggak mungkin kalau Nadia sendiri ya. Seperti biasa sudah ada yang expert nemenin Nadia. Kali ini ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, dari Dapil Jabar 3 ada Ibu Diah Pitaloka. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Di tengah waktu yang padat, menyempatkan waktu hadir. Nah, kalau kita ngomongin undang-undang KIA sendiri, di Dapil Ibu, di Jabar 3 pasti juga banyak ibu-ibu hamil dan anak-anak dengan kasus-kasus yang udah ada. Melihat kondisi ibu hamil dan anak-anak di Jabar sendiri seperti apa, Bu? Apakah memang fasilitas-fasilitas di daerah, kemudian fasilitas kesehatan maupun transportasi dan yang lainnya yang harusnya diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak sudah diberikan sesuai? Ya, kita kalau lihat undang-undang ini, dipelajarin draftnya, itu kemudian ada beberapa poin ya. Pertama, kita kemudian melihat pertumbuhan anak itu ada fase-fasenya. Jadi dari pas dia lahir 0 sampai 2 tahun, 1000 hari awal kehidupan, lalu kedua sampai balita 2 sampai 5 tahun. Nanti mungkin lebih kuat di poin pengasuhan dan di atas 5 tahun. Ini ketika anak sudah sekolah, pendidikan, ya kan? Dan di satu sisi mengikuti fase pertumbuhan anak itu ada juga pengaruh dari ibu dan juga ayah ya tentunya. Jadi undang-undang ini tuh mengetengahkan bahwa fungsi parenting, fungsi orang tua itu tidak hanya ibu tapi juga ayah. Nah, jadi tanggung jawab untuk memelihara anak itu ada di keduanya. Orang tua. Nah, dari mulai kedua orang tuanya ini memasuki masa reproduksi gitu, jadi pemahaman tentang kesehatan reproduksi gitu, lalu juga masuk ke sebelum kehamilan, nih, lalu fase pranikah, lalu menikah dan kemudian hamil. Nah, ini tentu juga para adik-adik gitu ya yang mulai fase mempersiapkan diri menjadi orang tua, menjalankan fungsi orang tua dan mempunyai anak itu menyiapkan dirinya dengan berbagai pengetahuan itu juga penting. Lalu kedua juga menjaga kesehatan sehingga itu akan berpengaruh terhadap kualitas anaknya nanti. Nah, tapi ya inilah, jadi ada beberapa persoalan yang kemudian dilihat oleh DPR gitu ya, sebagai lembaga yang juga punya sumber dari aspirasi masyarakat. Pertama kita melihat masalah stunting, salah satunya itu ada dari sebelum masa kehamilan. Jadi persiapan dari awalnya belum cukup kuat. Iya, jadi ketika hamil juga kadang gizi ibunya mungkin juga kurang dan juga pas asupan makanannya dan lain-lain. Ini memang tidak hanya ketika anak lahir tapi dari sebelum kelahiran. Lalu itu kontribusinya juga ada ya. Walaupun undang-undang ini bukan hanya ditujukan untuk mengatasi masalah stunting gitu. Masalah stunting ini ada berbagai
koordinasi wilayah kerja kementerian tentunya gitu ya, ada kesehatan, BKKBN, mungkin juga pendidikan bisa berkontribusi terhadap pengetahuan tentang gizi keluarga, gizi anak. Lalu setelah itu kita juga melihat ada tingginya angka kematian ibu. Ya, Angka kematian ibu ini mungkin berurusan dengan jarak tempuh rumah sakit, atau misalnya kurangnya ambulan, atau misalnya kurangnya perawatan, atau juga tenaga medis, ya. ya kan? Dan bisa jadi banyak hal gitu ya, atau juga tekanan psikologis dan lain-lain gitu, atau juga ekonomi, atau kadang banyak juga para ibu yang ditinggalkan suaminya gitu kan. Itu menjadi perhatian juga Itu ya. menjadi artinya juga dampingan pada saat kehamilan ini juga menjadi penting bagi seorang ibu. Tidak hanya keluarga tapi juga suami dan juga mungkin juga lingkungan sekitarnya ya. Nah, karena proses kehamilan seorang ibu ini kan masalahnya tidak hanya fisik tapi juga menyangkut kesehatan mental. Ya kan? Nah, ini yang perlu juga untuk diperhatikan. Angka kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia, dan juga kita punya semangat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kualitas anak Indonesia gitu. Jadi generasi yang kualitasnya baik gitu ya, tentu tidak hanya secara ya fisik, itu juga perlu gitu ya, dan juga di luar fisik gitu, misalnya pendidikan dan lain-lain. Jadi ketika ada persoalan gizi itu kan dampaknya akan jadi sangat luas terhadap bidang lainnya. Nah, ini kemudian di undang-undang ini dilihatlah gitu ya, bagaimana kita ingin pemerintah bisa memperkuat pelayanannya dan pengawasannya terhadap kontribusi atas kesejahteraan ibu dan anak gitu. Jadi itu menjadi alasan utama kenapa undang-undang KIA ini begitu urgent dan harus dibuat sesegera mungkin ya Bu ya. Tapi kita mau ngebahas lebih dalam lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Bu Diah Pitaloka dan Nadia Kanaya tentunya. Nah, kita mau membahas lagi soal rancangan undang-undang KIA ini. Kita membahas soal yang sedang ramai, yang beredar di masyarakat, yang heboh banget adalah soal cuti 6 bulan. Padahal cutinya tetap 3 bulan, hanya dimaksimalkan dengan fasilitas dan yang lain-lainnya di dalam undang-undang ini ya Bu ya. Ya, di poin itu kita ingin supaya kita bisa berkontribusi maksimal terhadap proses bukan hanya maternal leave ya, tapi juga paternal leave, artinya orang tua ini bagaimana mengambil peran pasangan gitu. Pasangan suami istri yang hari ini kan perempuan itu dia ada di sektor produktif bekerja misalnya, dan suaminya juga bekerja. Nah, sejauh ini memang masalah kehamilan itu hanya dilihat sebagai persoalan perempuan. Ya kan, perempuan memang punya hak reproduksi, dan tapi laki-laki juga kan bereproduksi kan, nggak mungkin perempuan bereproduksi tanpa laki-laki ya kan. Dan suami istri ini memang bagaimana saling berbagi peran. Kayak misalnya di undang-undang ini ada cuti untuk ibu, tapi juga ada cuti untuk ayah. Itu untuk mendampingi dari proses. Iya, karena kalau kita tanya ke bapak-bapak, gimana sih? Wah, kita kalau nemenin istri melahirkan itu juga tegang Bu Dia. Maksudnya sampai begadang juga, dia juga butuh energi juga gitu ya, di luar cuti yang seharusnya mereka terima secara tahunan. Nah, ini juga jadi banyak masukan dari pengalaman bapak-bapak mendampingi istrinya melahirkan gitu kan. Nah, cuti ini ada beberapa, ini kita masih mendiskusikan ya. Nah, tapi yang sekarang ini ada itu di 3 bulan, ditambah dengan upaya supaya kita bisa tetap membantu pasangan suami istri untuk bisa memberikan ASI eksklusif yang the best ya, yang terbaik oleh seorang ibu dapat berikan ke anaknya kalau dia memang sehat gitu kan. Dan yang kedua juga
itu kayak misalnya child care gitu ya, gimana penitipan anak. Penitipan anak. Penitipan anak juga menjadi satu hal yang mengemuka di dalam diskusi mengenai undang-undang ini. Jadi penitipan anak itu di tempat kerja, kalau tempat kerjanya secara lingkungan itu sehat untuk membawa anaknya ke situ. Kadang kan kita takutnya nggak semua lingkungan kerja juga ramah anak, ya kan? Atau dari kemarin kita dapat masukan juga dari beberapa serikat buruh, khususnya dari perempuan pekerja, bahwa kadang ada sih tempat menyusui misalnya, ini juga salah satunya ruang laktasi ya. Iya, ruang laktasi yang belum semua kantor atau itu Iya, tempat itu juga menyediakan. belum semua kantor, tapi misalnya ada nih yang menyediakan di pabrik tertentu, tapi tempatnya jauh. Oh, Jadi pekerja tuh kalau misalnya ibunya bekerja di situ mau misalnya memerah susunya di ruang laktasi, dia nggak sempet gitu loh pada jam makan siang. Sehingga memang perlu ada misalnya pendekatan memberikan waktu untuk memerah susu ibu gitu. Atau nanti juga ruang penyimpanan susu. Nah, standar-standar ini yang kita ingin tingkatkan dengan undang-undang ini. Berarti nanti undang-undang ini akan membahas secara detail sampai hal-hal ini kita akan suarakan di undang-undang. Misalnya setiap ruang pekerjaan itu harus ada ruang laktasi, ruang penyimpanan ASI itu penyimpanan juga. ASI idealnya, ya kan, lalu juga tadi ruang menyusui, ya kan, ya ruang menyusui, lalu juga daycare, daycare, ya kan, dan karena gini kenapa itu harus diintervensi? Kadang kan nggak semua orang sanggup, ya kan, kalau dilihat kemarin dari riset yang ada itu banyak perempuan kemudian juga harus berhenti bekerja karena dia mempunyai fase menyusui gitu loh. Nah ini kan juga satu sisi dilema ya. Sementara kita juga melihat banyak sekali anak muda gitu ya atau profesional gitu ya yang perempuan-perempuan yang bagus gitu kan, yang berkontribusi cukup baik di ruang kerjanya gitu kan, tapi ketika dia menjalankan masa dia melahirkan dan menyusui, dia harus meninggalkan pekerjaannya gitu karena secara teknis tidak dimungkinkan. Atau juga banyak keluhan kemarin seperti misalnya dia ada diberikan waktu cuti misalnya, tapi tidak bisa dia ambil karena diberikan beban kerjaan yang membuat dia tidak mungkin meninggalkan kerjaan dalam waktu sekian. Nah ini mungkin nanti ada di dalam fungsi pengawasan. Karena baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun di Undang-Undang Omnibus Law itu cuti untuk bekerja yang melahirkan itu kan 3 bulan. Iya. Nah 3 bulan berikutnya itu minimal kita ingin meningkatkan hal-hal yang bisa membantu para ibu yang bekerja dan tapi sekaligus dia bisa melaksanakan hak reproduksinya gitu loh. Jadi dia sebagai ibu, sebagai pekerja kan dia punya hak untuk menyusui, memberikan ASI eksklusif misalnya, lalu juga melihat perkembangan anaknya gitu kan. Nah ini kayak tadi misalnya daycare ya, dia tidak hanya di perusahaan, tapi juga ada community based daycare. Jadi misalnya di tempat tinggalnya gitu loh. Nah itu nanti bagaimana supaya daycare ini juga enggak kemudian jadi tidak terjangkau gitu, jadi mahal gitu kan. Rata-rata kalau kita lihat keluarga Indonesia itu menitipkan anak-anaknya itu sama orang tuanya. Iya, karena itu daycare kan? Lebih karena nggak sanggup bayar babysitter, ya kan, in case betul. kalaupun harus memilih atau ibunya yang berhenti bekerja, ya kan, padahal bisa jadi karir sang ibu ini lebih promising gitu daripada ayahnya gitu loh, kan sayang sekali gitu ya kalau dia punya potensi baik. Nah kita ingin tentu berkontribusi sama kebutuhan perempuan Indonesia gitu loh, untuk dia satu sisi bisa mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan, minat, cita-cita gitu Untuk ya, meningkatkan bakatnya, dia karirnya gitu ya, potensinya. Tapi di satu sisi dia juga dapat menjalankan perannya sebagai ibu. Dan kita juga ingin mengetengahkan di undang-undang ini bahwa
ayah juga punya peran yang cukup penting dalam pertumbuhan anak di masa pengasuhannya gitu. Nah, itu saya juga akan mau membahas itu karena Indonesia ini terkenal lagi menjadi sorotan karena fatherless sosok ya. Ya. Fatherless itu di Indonesia cukup tinggi karena proses perkembangan anak itu tetap harus ada sosok orang tua, dan sedangkan saat ini di Indonesia sosok orang tua, sosok ayah khususnya itu seakan-akan jadi kayak bayangan aja, hanya support, memberikan dana uang nafkah untuk membeli susu dan yang lainnya, tapi perhatian ke anak itu justru terabaikan. Nah, kita akan membahas itu ya Bu ya, lebih dalam lagi nanti. Dan kita akan membahas yang lainnya juga terkait dengan rancangan undang-undang KIA, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, pemirsa dan pendengar TVR Parlemen dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Kita mau membahas soal yang lagi rame nih. Sosok ayah itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak. Benar Ibu? Bagaimana Bu ini terkait dengan fatherless yang lagi booming di Indonesia? Kita tuh kemarin dapat banyak curhatan sebetulnya ya, selain masukan tuh. Termasuk curhatan hostnya ya Bu? Ya mungkin banyak ya kasus-kasus seperti istrinya ditinggal suami ketika hamil. Mohon maaf ya, kadang ada juga yang selingkuh. Aduh. Iya kan. Dan atau juga ya fase kehamilan itu lebih dilihat urusan ibu gitu loh. Betul. Dan ibu dibantu siapa? Posyandu kan gitu kan. Sementara atau dokter atau orang tua. Nah, sementara ini tren ya kebanyakan di keluarga Indonesia tuh bapak ya sibuk kerja aja gitu. Paling mungkin ada juga bapak-bapak yang nemenin ibunya periksa kehamilan ya kan. Ya tapi memang intensitasnya dalam masa kehamilan mungkin lebih banyak beban di ibu ya kan. Nah, bapak-bapak biasanya kalau ada waktu dia jalan, tapi ada juga yang merasa itu bukan urusan laki-laki. Nah, ini memang pemahaman ya. Tapi saya berharap Indonesia di generasi yang juga baru gitu ya, punya perspektif baru, melihat anak itu menjadi tanggung jawab berdua gitu. Dan ibu itu pasti mengalami fase kehamilan nggak mudah gitu, karena dia kadang juga harus bermasalah, artinya dia punya perubahan fisik, hormonal, lalu juga di kerjaannya juga masih punya beban kerjaan kalau yang masih menjalankan kerjaan. Tapi kalau yang tidak bekerja juga dia punya kadang juga kesepian gitu ya, butuh temen gitu kan untuk mengatasi masalah hormonal itu ya, main psikologis juga gitu kan, masalah psikologis juga. Atau kalau yang misalnya harus meninggalkan pekerjaannya, nah dia juga kehilangan pekerjaan juga bukan situasi yang mudah, walaupun jarang ibu-ibu kita ini mencurhatkan masalah ini karena dianggap sudah hal yang biasa harus diterima oleh ibu hamil gitu. Nah, bagaimana kita mengajak Indonesia tentunya melihat betapa pentingnya peran dan juga pola pengasuhan ayah gitu ya. Di dalam keluarga kehadiran ayah itu menjadi sangat penting. Tidak hanya mencari nafkah tapi juga ayah ikut mendidik, misalnya ayah kemudian menjadi sosok figur, ayah kemudian juga menjadi ya anak itu kan juga butuh perhatian dari ayahnya gitu ya, beda gitu kan ketika seorang anak misalnya hanya dibesarkan oleh ibunya dengan seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Artinya ayah itu juga manusia yang kita harapkan juga memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya gitu. Nah, itu dengan tadi disebutkan kalau cuti bagi ayah dalam pendampingan saat melahirkan itu juga penting, karena nanti diharapkan dari undang-undang ini ayah itu juga memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menjadi benar-benar seorang ayah gitu. Bisa membantu di awal-awal masa kehidupan anak itu, dimulai dari membantu
mempersiapkan popok mungkin ya, Bu, Iya. ya. Terus pijet laktasi ibunya, itu juga penting ya kan, Bu, ya. Itu juga bisa menjadi Atau gantian perhatian. menggendong anak Iya, gitu itu kan. simpel-simpel aja itu ayah harus ya, iya ayah ya, gitu ya. Nah, selain itu di Undang-Undang KIA ini juga membahas soal hak-hak anak, Bu. Iya. Salah satunya, terkait dengan, diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran. Jangan sampai ada kasus seperti itu. Di Undang-Undang KIA ini juga akan dibahas. Nah, melihat kondisi yang saat ini, Bu, berarti Undang-Undang KIA ini cukup urgent untuk segera. Ya, memang persoalan anak itu ada di berbagai undang-undang ya. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak gitu Mhm, kan, Undang-Undang Perkawinan juga membatasi usia anak gitu iya kan. betul. Lalu juga mungkin di pendidikan, itu banyak sekali persoalan menyangkut anak-anak sekarang ini ya. Ini persoalan ini juga ya perempuan dan anak lah Mhm, khususnya. Nah, tadi seperti misalnya kita kemarin melemparkan persoalan mengenai anak-anak yang terlantar mhm, atau anak di panti asuhan yang nggak punya orang tua. mhm. Nah, ini bagaimana gitu? Atau misalnya anak-anak yang dititipkan, banyak juga yang orang tuanya bekerja, anaknya ditaruh di boarding school. Oke. Nah, boarding school ini kan perlu juga ada SOP nih kalau saya bilang standarnya apa sih? Kadang kan misalnya usia SD gitu Mmm, kan. Nah, ini juga mungkin kita perlu kasih referensi gitu ya atau standar lah ya, misalnya terkait tempat penitipan anak juga, supaya anak itu, terjaga gitu loh di situ, tidak hanya asal nitipin anak lalu gimana yang dititipin kan gitu mhm, kan, tapi harus ada juga panduan-panduan pengetahuan bagaimana sebetulnya pola pengasuhan yang sehat bagi siapapun yang dititipkan anak atau misalnya kayak panti asuhan misalnya, mhm. itu kita juga ingin, minimal ada pemberian gizi seimbang. Nah, ini Mmm, pengetahuan-pengetahuan ini kan kondisi anak Indonesia kan macam-macam. iya betul. Ada yang misalnya orang tuanya lengkap, alhamdulillah. Ada yang orang tua kehilangan salah satu orang tua, Mhm, atau bahkan ada yang tidak memiliki orang tua. Ada yang orang tuanya bekerja di sektor formal, ada yang di sektor informal. mmm, Nah, hal-hal ini, eee akan jadi pengayaannya menurut saya dalam undang-undang ini, dan ini juga mulai muncul di pembahasan, RUU ini. Jadi menarik sekali lah gitu. di Dan menariknya tidak hanya ibu-ibu gitu yang jadi anggota DPR, tapi bapak-bapak juga concern-nya cukup tinggi di undang-undang ini gitu. karena apalagi melihat kondisi sekarang anak-anak tuh bisa menjadi objek yang, harusnya kita lindungi karena perkembangannya udah cukup mengkhawatirkan ya, Ya, Bu. makanya kita nanti juga melihat peran pemerintah tuh selain memberikan pelayanan, Mhm, tapi juga, memastikan berbagai undang-undang yang selama ini mungkin belum cukup kuat gitu ya di lapangan, itu bisa diperkuat dengan peran pemerintah yang lebih, lebih aktif gitu ya. Nanti kita lihat kira-kira kebutuhan koordinasinya misalnya antar kementerian, menyangkut perempuan dan anak ya. Lalu juga, undang-undang ini membangun bagaimana kita membangun mekanisme pengawasan, mhm, baik terhadap pengasuhan ataupun pendidikan anak gitu. Nah, kita berharap, ini akan berkontribusi membuat berkontribusi lebih baik terhadap, proses perkembangan anak Indonesia. Nah, makanya di fase yang sangat kita perhatikan adalah di usia 0 sampai 1.000 hari itu ketika mmm, pembentukan, anak itu menjadi sangat, eee fundamental gitu ya, mhm. sangat mendasar di Usia-usia momen-momen emasnya usia itu itu, ya, Bu. golden age itu gitu. Oke. Nanti kalau seandainya kita ngebahas, tadi salah satunya adalah di KIA juga membahas soal fasilitas yang diberikan kepada ibu-ibu, baik ibu yang, eee, sedang hamil maupun yang sudah memiliki anak gitu, Bu. Salah satunya adalah fasilitas transportasi kita. Hmm, Harusnya, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang disediakan khusus untuk ibu-ibu hamil. mhm, Tapi pada kenyataannya,
saya beberapa kali juga menggunakan transportasi umum, masih kita temuin fasilitas yang khususnya untuk ibu hamil dipergunakan untuk Nah, ya yang itu tidak. Kemudian lebih galakan yang nggak hamil gitu. Ya, ya itu biasanya untuk yang disabilitas ya, mhm, yang hamil. Nah, ini juga butuh kesadaran masyarakat kan. Nah, itu ya kita berharap lama-lama juga masyarakat lebih teredukasi lah ya mhm, gitu ya. Nah, ini memang butuh sosialisasi gitu kan, butuh mungkin dalam ruang pendidikan juga harus diajarkan gitu ya mhm, bahwa di tengah kita itu misalnya ada kelompok rentan gitu kan atau kelompok yang memang butuh eee, kedewasaan kita untuk menjaga ibu hamil, menjaga elderly, menjaga orang tua gitu kan, menjaga disabilitas iya betul, gitu. Nah, fasilitas-fasilitas ini yang memang kita juga lihat belum cukup dioptimalkan gitu nah di iya, mana di dalam eee, publik ya, ruang publik gitu ya atau fasilitas publik ya. mhm, Ini kita belum terlalu merasakan ada penguatan di titik itu, misalnya kayak jalan ya mhm, kan, atau kalau itu kan bis itu kan harusnya agak turun gitu mhm, kan supaya nggak nggak sulit. sulit. Ya kan, nah ini hal-hal sederhana tapi itu menjadi sangat penting gitu. Nah, jadi banyak juga sebenarnya di KIA ini yang nantinya diharapkan bisa memberikan, apa ya, perlindungan bagi ibu dan anak dalam fase apapun yang, dijalani ya, Bu, mulai dari hamil, sampai melahirkan, sampai perkembangannya. Nah, terakhir, Bu, sebelum closing, saya mau tanya terkait dengan RUU KIA sendiri ini, kedepannya seperti apa, tahapannya sudah sampai mana? Ya, kita sudah menyusun struktur undang-undangnya. Mhm, Kalau yang tadinya masih lurus gitu, sekarang kita menempatkan anak dalam fase-fase. mhm, Nah, itu kemudian akan berhubungan dengan termasuk juga usia sebelum menikah, mhm, pasca menikah gitu ya bagi pasangan. Ini juga pentingnya pendidikan reproduksi bagi remaja gitu ya. Dan kita berharap ini juga seiring dengan perhatian kita terhadap berbagai persoalan menyangkut kayak misalnya kekerasan seksual gitu. Bisa jadi iya, itu juga karena ketidakpahaman iya, publik gitu loh tentang bagaimana sebetulnya membangun relasi seksual yang sama-sama berasaskan saling menghargai. mhm. Ya kan? Nah, itu bagi remaja itu akan jadi sangat penting gitu loh. Jadi kayak kasus banyak ditipu di sosmed gitu-gitu Mmm, kan. Ini kan menyangkut dignity, menyangkut pemahaman bagaimana pasangan gitu ya misalnya atau pacar gitu ya bisa saling menghargai gitu. Nah, ini butuh pendidikan ya dan fase-fase itu kita mulai dari banyaknya masukan gitu ya, kita mulai melihat ini. Nah, kita lagi menyusun lagi undang-undangnya, DIM pemerintah udah kita dapat juga, jadi kita sama pemerintah saling melengkapi, kita mhm, sedang pada tahapan penyusunan, daftar isian masalah mhm. untuk kemungkinan nanti masa sidang di depan karena ini kan setelah ini, kita akan Komisi 8 akan menjalankan pengawasan haji. Mhm, Jadi mungkin nanti kita masuk lagi masa sidang baru pertengahan Agustus. Agustus ya. Nah, itu saya berharap pemerintah juga sudah, merekonstruksi DIM untuk lebih, strukturnya disesuaikan dengan banyak persoalan tadi, lebih tertata, dan kita mulai bahas pasal-pasalnya di bulan kalau nggak Agustus, ya Agustus September lah gitu. Jadi akan semakin cepat, semakin baik, semakin bisa memberikan bisa berkontribusi untuk melindungi, ibu dan anak sebagai, apa, generasi unggul ke depan ya dari Indonesia. Saya sangat mendukung saya sebagai ibu-ibu ya kan. Terima kasih Ibu Dia udah Sama-sama, Mbak. menyempatkan waktu untuk hadir mampir ke Sudut Dengar Parlemen. Semoga nanti setelah ada, menjalankan pengawasan haji bisa mampir lagi ya Bu, nanti kita Amin. cerita-cerita soal Iya, haji ya. menarik menarik. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode-episode selanjutnya. Nadia Kanaya dan kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.